Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang patung-patung yang ada dalam gereja Katolik. Saya beri judul, Orang Katolik menyembah patung. Benarkah? Ini sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik, ya, boleh dikatakan cukup menggelitik dan sering menjadi perbincangan di mana-mana di berbagai media. Orang Katolik menyembah patung. Nah, sekarang seandainya orang Katolik itu benar-benar menyembah patung, adakah pihak yang dirugikan? Ada rupanya pihak yang dirugikan di sini. Itu sekarang yang harus dijawab. Adakah pihak yang dirugikan jika orang Katolik itu memang benar-benar menyembah patung? Ada yang merasa dirugikan kah? Berapa banyak kerugiannya? Atau ada yang merasa terganggu kah dengan itu? Kalau merasa terganggu, ya tidak usah dengar-dengar tentang apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Kalau ada anggapan seperti itu, maka ya tidak lagi dihiraukan, bahkan ikut ditanggapi bahwa orang Katolik itu menyembah patung. Nah, saudara-saudariku terkasih, pada sesi ini saya mau katakan demikian. Pertama, dalam gereja Katolik ada sebuah semboyan atau sebuah kalimat yang sangat-sangat familiar dalam gereja Katolik, adalah bahwa manusia itu adalah homo symbolicum. Manusia itu adalah homo symbolicum, yang artinya adalah manusia adalah makhluk simbolis. Manusia merupakan makhluk simbolis, yang artinya, saudara-saudariku terkasih, manusia itu harus membutuhkan simbol atau tanda tertentu untuk memahami berbagai hal dalam kehidupan menggerejanya. Jangan jauh-jauh saudara-saudariku terkasih, sebelum kita sampai pada gereja pun, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kok mengenal simbol, mengenal tanda. Rambu lalu lintas yang kita lihat ketika kita melintas di jalan raya, ada juga simbol-simbol kok di sana. Warna hijau kita lewat, warna kuning hati-hati, warna merah memang harus berhenti. Itu semua itu adalah simbol, semua itu adalah tanda. Semua sudah diatur dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di gereja, di agama manapun, dan kehidupan sehari-hari semua sudah diatur. Maka dalam gereja Katolik, sebuah semboyan atau sebuah kalimat yang sangat familiar adalah manusia itu adalah homo symbolicum. Manusia membutuhkan simbol atau tanda tertentu untuk bisa memahami sesuatu. Nah, saya coba mengajak kita untuk melihat seorang siswa ketika diajarkan oleh seorang guru biologi tentang anatomi tubuh manusia. Guru biologi itu sampai pening menjelaskan ini dan itu tentang anatomi tubuh manusia. Tetapi kalau tidak ada alat peraga, tidak ada simbol, tidak ada gambar, lambang, tanda, bagaimana mungkin siswa itu mengerti? Sampai berbusa pun mulut guru biologi itu menjelaskan, siswa itu juga tetap tidak mengerti. Bagaimana guru biologi bisa menjelaskan di sini posisi jantung, di sini paru-paru, di sini hati, sementara alat peraga tidak ada di depannya. Siswa tetap bengong. Jadi ini tidak usah kita pungkiri, kita munafik di sini, saudara-saudari. Demikian halnya seorang guru sejarah atau guru IPS lah, ilmu sosial, misalnya menjelaskan tentang kota ini terletak di pulau ini. Di pulau ini ada penghasilan atau menghasilkan ini, dan itu misalnya. Sementara tidak ada gelobe di depan kita untuk menjelaskan tentang tempat itu, pulau itu ada di mana, dari mana kita mengerti. Maka saya katakan kita tidak usah munafik dalam hal ini. Kita tidak usah munafik. Bahwa seluruh hidup manusia diwarnai oleh simbol dan tanda. Itu harus kita sadari bersama.
Jadi dengan kita menyadari bersama, maka kita tidak lagi membuat cap bagi kelompok atau agama tertentu dengan pengandaian-pengandaian yang macam-macam. Oke, saudara dan saudariku terkasih, patung yang ada di dalam gereja Katolik itu hanyalah sarana atau alat bantu. Sekali lagi, patung yang ada di dalam gereja, termasuk juga gambar yang ada di dalam gereja, itu hanyalah sarana bantu. Orang-orang Katolik walaupun berdoa di depan patung itu dengan begitu kusuknya, bukan berarti Tuhan itu ada di dalam patung itu, atau Bunda Maria hadir di dalam patung itu. Tidak. Patung-patung yang ada di dalam gereja, karena dalam gereja Katolik kita mengenal begitu banyak patung. Ada patung Tuhan Yesus, ada patung Bunda Maria, patung Santo Yusuf, patung Orang Kudus, ini dan itu semua lengkap di dalam gereja Katolik. Jadi patung-patung, gambar, dan macam-macam yang ada di dalam gereja itu, semua itu sekali lagi adalah sarana atau alat bantu untuk memahami atau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Seorang anak kita yang pergi belajar di tempat yang jauh, apalagi zaman dulu ya, zaman sekarang sudah sangat tertolong bagi kita para orang tua. Rindu dengan anak kita, tinggal kita ambil HP, video call dengan dia dan bisa kita lihat dia. Walaupun melalui layar itu. Zaman dulu apapun tidak ada. Hanya mengandalkan foto. Maka ketika orang yang kita cintai, orang yang kita kasih berada di tempat yang jauh, ketika kita rindu sama orang itu, maka kita tinggal mengambil fotonya, melihat dia. Dengan melihat fotonya kita merasakan kedekatan bersama dengan orang tersebut. Nah, demikian juga walaupun kita video call dengan orang, yang ada di layar itu adalah hanya gambar. Walaupun gambar itu bergerak. Tetapi ingat saudara-saudari, gambar yang ada di dalam itu bukan anak kita. Bukan orang yang kita cintai, bukan orang yang kita kasih. Itu hanyalah gambar yang sedang bergerak. Anak kita sedang berada di tempat yang jauh. HP hanya menjadi sarana bantu untuk membuat kita dekat. Sama halnya juga dengan foto. Foto yang ada di depan kita yang kita lihat, itu bukan gambar orang yang kita cintai ada di sana. Tetapi hanyalah sebuah gambar. Orang yang kita cintai tetap berada di tempat di mana dia berada pada saat itu. Maka mari kita saudara-saudari menggunakan akal sehat kita secara rasional memahami apa-apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara-saudari, patung Yesus bukan berarti Yesus ada di situ. Patung Bunda Maria bukan berarti Bunda Maria ada di dalam. Dan patung-patung yang lain. Hanya saja patung-patung tersebut sudah disakralkan, sudah diberkati, sudah dikuduskan. Maka ditempatkan pada tempat-tempat suci. Seandainya ada yang mau menghancurkan patung Bunda Maria, bolehkah? Boleh. Kenapa tidak? Karena bukan Bunda Maria ada di dalam. Ada yang menghancurkan patung Yesus, silakan saja. Tuhan Yesus bukan ada di dalam patung itu. Nah, ini agak ekstrim saya katakan supaya kita bisa memahami bagaimana orang-orang Katolik itu menggunakan patung atau media yang lain sebagai sarana bantu untuk mencintai Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan melihat patung Bunda Maria, kita bisa membuat sebuah permenungan dalam diri kita, memahami seperti apa figur Bunda Maria tersebut. Patung hanyalah sarana bantu. Maka banyak tuduhan-tuduhan ya yang muncul dalam gereja Katolik yang mengatakan bahwa orang Katolik menyembah patung. Berhentilah. Tidak usah membuat sebuah drama. Kalau Anda tidak paham, tidak usah beri komentar. Sampai sakit pun perut Anda mengkomentari, sampai berbusa pun mulut itu komentar, tidak akan melunturkan iman orang-orang Katolik. Maka tidak usah repot, tidak usah merecoki iman orang, bahkan membuat tuduhan. Di salib itu ada jin kafir karena ada patung Yesus di salib. Kemudian patung Bunda Maria atau patung-patung yang lain itu ada unclean spirit. Hai, kalau tidak paham tidak usah ikut komentar.
Lebih bagus urus saja iman masing-masing ya. Tidak usah sibuk mengurusi orang lain, iman orang lain. Tidak ada gunanya. Tidak ada guna sama sekali untuk mencampuri mengurusi iman orang lain. Maka saudara-saudariku terkasih, kembali kepada apa yang saya katakan ini, bahwa manusia itu adalah homo simbolikum. Benda-benda yang ada di dalam gereja itu, patung-patung, gambar dan lain sebagainya, itu adalah hanya sarana bantu atau alat bantu untuk menghadirkan figur yang kita tuju. Maka bagi saudara dan saudari yang beragama Katolik, ya, begitu banyak gua Maria, patung dihadirkan oleh gereja Katolik. Mari kita berdevosi, kita berdoa supaya Tuhan melalui perantaraan figur yang kita tuju memberikan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Berbahagialah umat beriman Katolik, karena punya kekayaan, punya ajaran iman yang begitu luar biasa akan hal-hal yang berhubungan dengan iman kekatolikan tersebut. Maka mari sebagai orang Katolik kita tidak usah gentar, tidak usah terpukul dengan omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Demikian saudara-saudari yang dapat saya sampaikan dalam sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.